Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera sehat selalu buat teman semua. Mohon dukungan channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami hingga selesai. Dengan cara menonton video kami Anda telah berinfak, karena sebagian AdSense ini insya Allah akan kami sumbangkan bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Pada hari itu tibalah saatnya Abu Sufyan kembali beserta kafilahnya yang membawa barang dagangan yang mereka peroleh dari Suriah. Dan pada saat itu pula Nabi mengutus Talhah dan sepupu Umar, yaitu Said bin Zaid menuju Haura di pesisir di sebelah barat Madinah, untuk menyampaikan kabar kepadanya secepat-cepatnya begitu pasukan Abu Sufyan itu tiba. Inilah yang memungkinkan Nabi dengan bergerak cepat ke barat daya, menyusul kafilah-kafilah itu sampai ke pesisir. Dua mata-mata yang diutus Nabi itu disambut baik oleh pemimpin Juhainah. Kemudian disembunyikan di rumahnya sampai kafilah itu lewat, namun pemimpin Juhainah dan kedua mata-mata itu mungkin hanya dapat menyembunyikan diri mereka sendiri. Karena seseorang di Madinah, pastinya seorang munafik atau Yahudi akan membocorkan rencana-rencana Nabi terhadap Abu Sufyan tersebut. Abu Sufyan pun menyewa seorang lelaki dari suku Ghifari yang bernama Damdam, untuk cepat-cepat pergi ke Mekah mendesak kaum Quraisy untuk segera mengerahkan tentara demi keselamatan kafilah mereka. Sementara ia sendiri bergerak maju menyusuri sepanjang rute pesisir siang dan malam. Namun hal itu bukan satu-satunya masalah penting yang sedang dihadapi Nabi. Karena Nabi ingin tetap tinggal di Madinah sebisa-bisanya sebab putrinya, Ruqayyah, sedang sakit parah, akan tetapi kepentingan pribadi itu harus dikorbankan, dan daripada terlambat beliau segera berangkat tanpa menunggu kedua intelnya kembali. Saat mereka tiba di Madinah, Nabi telah berangkat bersama 350 pasukan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Saat itu ada 77 orang Muhajirin di Madinah, dan semuanya turut serta, kecuali 3 orang, satu menantunya Utsman, yang diminta untuk menjaga istrinya yang sedang sakit, dan Talha begitu juga Said yang belum pulang dari pesisir. Pada perhentian pertama yang masih di wilayah oasis itu, sepupu Nabi, Sa'd dari Zuhroh memperhatikan saudara laki-lakinya yang berusia 15 tahun, yaitu Umair yang tampak gelisah dan cemas. Sa'd bertanya apa penyebabnya ia cemas. Umair menjawab, "Aku takut kalau Nabi melihatku dan menganggapku terlalu muda untuk turut dalam pasukan ini dan kemudian menyuruhku pulang ke rumah, padahal aku benar-benar ingin berjihad sampai Allah menganugerahkan aku kesyahidan." Ternyata memang benar ketika Nabi memeriksa barisan, beliau melihatnya terlalu muda dan menyuruhnya pulang. Namun seketika itu Umair menangis sehingga akhirnya diizinkan untuk ikut dalam ekspedisi itu. Cerita Sa'd, ia memang masih muda bahkan aku masih harus membantunya mengikat tali pedangnya. Bersama mereka ada sekitar 70 unta, 3-4 orang mengendarai untuk satu unta, dan 3 ekor kuda yang salah satunya milik Zubair. Bendera putih diserahkan kepada Mus'ab karena ia berasal dari suku Abdul Al-Dar, keturunan langsung pemegang bendera perang kaum Quraisy. Barisan terdepan adalah Nabi sendiri yang didahului 2 panji hitam, 1 panji dari kaum Muhajirin dan 1 lagi dari kaum Ansar. Selama Nabi tidak berada di Madinah, sholat dipimpin Al-Maktum, seorang lelaki buta yang di dalam Al-Quran diceritakan pada surah 80 Abasa. Di Mekah, sesaat sebelum kedatangan Damdam, bibi Nabi yang bernama Atikah bermimpi buruk tentang bencana yang akan menimpa kaum Quraisy. Kemudian Atikah menceritakan mimpinya kepada saudara lelakinya yaitu Abbas. "Aku melihat seorang lelaki menunggangi unta yang berhenti di lembah dan berteriak dengan sangat lantang, 'Cepat kerahkan kekuatanmu wahai orang-orang kafir, hadapilah malapetaka yang akan menimpamu dan meruntuhkanmu dalam 3 hari.' Aku melihat orang mengerumuninya, kemudian ia memasuki masjid dan orang-orang mengikutinya,
Dari tengah-tengah mereka ia keluar dengan menunggangi unta yang dibawanya ke pelataran Ka'bah, dan ia meneriakkan lagi kata-kata yang sama. Unta itu membawanya lagi ke puncak bukit Abu Qubais, dan sekali lagi ia meneriakkan kata-kata yang sama kepada orang-orang yang mengikutinya. Kemudian ia menjatuhkan sebuah batu besar yang menggelinding menuruni bukit. Ketika mencapai kaki bukit, batu itu terpecah berkeping-keping yang akhirnya tidak satupun rumah dan tempat tinggal di Mekah yang tertinggal karena hancur berantakan. Setelah mendengar cerita mimpi itu, Abbas menceritakannya kepada Walid bin Utbah. Walid menceritakan mimpi itu kepada ayahnya dan kemudian tersebar ke seluruh kota. Pada hari berikutnya Abu Jahal berseru di depan Abbas dengan nada mengejek, "Hai putra Abdul Al-Muttalib, sejak kapan nabi-nabi mengungkapkan ramalannya di antara kalian? Tidak cukupkah bagimu setelah orang-orangmu mempermainkan kenabian? Haruskah kaum perempuan ikut-ikutan melakukan hal yang sama?" Abbas tak dapat membalas ledekan itu, tetapi Abu Jahal mendapatkan balasannya ketika esok harinya tebing-tebing Abu Qubais menggemakan teriakan dam-dam. Orang-orang segera berhamburan keluar dari rumah dan masjid, menuju tempat dam-dam berhenti di lembah. Ia telah dibayar banyak oleh Abu Sufyan, sehingga ia harus memainkan peran dengan sebaik-baiknya. Ia turun dari pelana dan memegang kepala untanya, sebagai pertanda akan datangnya bencana. Ia mencongkel hidung untanya hingga berdarah dan menyapukan darah itu ke bajunya sendiri. Teriaknya, "Hai orang-orang Quraisy, unta-unta tunggangan, unta-unta tunggangan, semua keperluanmu sedang dibawa oleh Abu Sufyan." Muhammad dan para pengikutnya menyerangnya. Tolong, tolong, kota itu langsung gempar. Kafilah yang saat itu sedang dalam bahaya adalah kafilah terkaya sepanjang tahun, dan banyak orang yang sangat takut kehilangan kekayaan mereka itu. Pasukan kira-kira 1.000 orang segera disiapkan. Dalam ekspedisi itu hanya suku Adi yang tidak turut kelompok itu. Sedangkan setiap kepala suku yang lain berangkat, kecuali Abu Lahab. Ia membayar seorang Makhzum untuk mewakili dirinya. Namun Bani Hashim dan Bani Muttalib memiliki kepentingan dengan kafilah tersebut dan merasa lebih terhormat bila turut serta. Maka Talib mengantarkan sekelompok pria dari kedua suku tersebut. Abbas pergi bersama mereka, mungkin bermaksud menjadi juru damai. Hakim dari Asad, keponakan Khadijah, berangkat dengan tujuan yang sama, seperti Abu Lahab. Umayyah dari Jumah juga memutuskan untuk tetap tinggal di rumah karena dia sudah tua dan sangat gemuk. Namun ketika dia sedang duduk di masjid, Uqbah mendekatinya dan meletakkan sebuah pedupaan di belakangnya sambil berkata, "Hai Abu Ali, harumkanlah dirimu dengan ini biar tubuhmu wangi seperti perempuan." "Kurang ajar kamu," kata Umayyah, dan ia segera bangkit dan bersiap pergi bersama yang lainnya. Nabi kini telah berangkat dari Madinah ke selatan dan menuju Badar, yang terletak di rute pesisir antara Suriah dan Mekah ke arah barat. Nabi berharap dapat mencegat Abu Sufyan di Badar. Beliau mengirimkan 2 orang sekutu mereka dari Juhainah untuk mencari berita tentang berita kafilah itu, karena dialah yang tahu betul daerah itu. Di Badar 2 utusan Nabi itu berhenti di bukit dekat sumur. Saat hendak mengambil air, mereka mendengar pembicaraan 2 gadis desa itu tentang utang. Karena suatu kafilah akan lewat esok atau lusa, seseorang dari mereka berkata, "Aku akan bekerja untuk mereka dan utangku padamu akan kubayar dengan upah itu." Begitu mendengar pembicaraan itu mereka langsung kembali ke Nabi dengan membawa kabar tersebut. Andaikan mereka menetap di tempat itu sebentar saja, pasti mereka dapat melihat seorang penunggang kuda dari arah barat. Dia adalah Abu Sufyan itu sendiri. Ia berjalan mendahului kafilahnya untuk memastikan, apakah kafilahnya dapat melewati jalur terdekat ke Mekah. Saat mencapai sumber air, Abu Sufyan bertanya kepada orang desa setempat tentang kedatangan orang asing. 2 orang gadis itu menjawab bahwa ada 2 orang penunggang kuda yang berhenti di atas bukit dan kemudian mengambil air.
Mendengar jawaban gadis itu, Abu Sufyan segera berbalik ke tempat penunggang kuda itu berhenti. Dia mengambil setumpuk kotoran dan memecahkannya menjadi beberapa bagian. Di dalamnya ditemukan beberapa biji kurma. Demi Tuhan, katanya, ini adalah makanan ternak dari Yasrib. Kemudian ia bergegas kembali menuju kafilahnya dan mereka pun cepat-cepat berbalik menjauhi Badar. Sementara itu, dua mata-mata itu yang mengambil air kembali kepada Nabi dengan membawa kabar bahwa Abu Sufyan akan sampai di Badar esok atau lusa. Mereka dipastikan akan berhenti di Badar karena disitulah tempat persinggahan utama sepanjang rute antara Mekah dan Suriah. Kemudian datang kabar bahwa kaum Quraisy telah mempersiapkan pasukan untuk menyelamatkan kafilah Abu Sufyan itu. Meskipun pertempuran tak dapat dihindari, Nabi merasa wajib berembuk dengan para pengikutnya dan mempersiapkan mereka memilih maju terus atau mundur. Abu Bakar dan Umar berbicara atas nama kaum Muhajirin. Mereka menegaskan untuk maju. Kemudian dengan cara mengonfirmasi semua yang mereka katakan, seorang sekutu dari Bani Zuhroh yang baru-baru ini datang ke Madinah yang bernama Mikdad segera bangkit dan menambahkan, "Wahai Rasulullah, jalankanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kami tak akan berkata kepadamu seperti orang Israel berkata kepada Musa, yang disebutkan di dalam Al-Quran, pergilah engkau dan Tuhanmu, dan berperanglah sendiri, dan kami hanya akan duduk di sini." Surah Al-Maidah ayat 24. Tapi kami akan berkata, berangkatlah berjuang demi Tuhanmu, dan kami akan berangkat bersamamu di kanan kirimu, di depan dan belakangmu. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, betapa cerah dan bersinarnya wajah Nabi mendengar pernyataan itu, dan beliau segera memberkati orang yang mengucapkannya itu. Namun bagaimanakah kaum Ansor? Mereka dipersiapkan dari Madinah hanya untuk menghadapi kafilah pedagang. Namun sekarang mereka akan menghadapi sebuah kejadian yang jauh lebih berbahaya dan beresiko tinggi. Lagi pula sesuai perjanjian di Aqobah, kaum Ansor tidak turut bertanggung jawab atas keselamatan Nabi jika ia berada di luar daerah kekuasaan mereka. Jika Nabi berada di Madinah dan daerah kekuasaan mereka, maka Nabi akan mereka lindungi seperti anak istri mereka sendiri. Maukah kaum Ansor membantunya melawan musuh? Sekarang, saat mereka tidak berada di Yasrib, kata Nabi, "Wahai kaumku, berilah aku saran." Beliau menyebutnya secara umum akan tetapi sebenarnya perkataan itu ditujukan kepada kaum Ansor, yang sebagian besar mereka sibuk memikirkan diri mereka sendiri, namun tidak ada yang angkat bicara. Sejenak kemudian, Sa'ad bin Mu'az berdiri, "Tampaknya kami adalah orang yang engkau maksud, wahai Rasulullah." Ketika Nabi mengiyakan dan menegaskan maksud beliau, kaki-kaki itu meneruskan, "Kami telah beriman kepadamu dan mempercayai ucapanmu. Kami meyakini apa yang engkau sampaikan adalah kebenaran, dan kami telah berjanji untuk mendengarkan serta mematuhinya. Maka apapun yang engkau kehendaki akan kami ikuti. Demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran, bila engkau mengajak kami mengarungi lautan dan menceburkan diri ke dalamnya, maka kami akan turut bersamamu. Tak seorang pun dari kami tinggal diam. Kami tidak akan lari dari pertempuran esok pagi. Kami telah cukup berpengalaman dalam berperang dan kami sungguh telah siap untuk bertempur. Semoga Allah menunjukkan keperkasaannya kepada kita semua sehingga dapat menyejukkan mata kami semua, maka pimpinlah kami dengan rahmat-Nya." Nabi sangat gembira mendengar pernyataannya. Sebuah kepastian telah diperoleh untuk terus maju menghadapi pasukan musuh atau kafilah Abu Sufyan, namun tidak kedua-duanya sekaligus. Nabi bersabda, "Maju dan bergembiralah karena Allah yang Maha Tinggi telah menjanjikan kemenangan satu di antara dua. Sekaranglah akan kita saksikan kejatuhan musuh kita itu." Meskipun mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal terburuk yang akan terjadi, mereka masih berharap untuk dapat menyerang kafilah Abu Sufyan sebelum pasukan Quraisy tiba.
lalu kembali ke Madinah dengan selamat membawa rampasan perang dan para tawanan. Namun ketika mereka telah sampai di tempat pemberhentian, kurang lebih sehari perjalanan dari Badar, Nabi berkuda bersama Abu Bakar dan memperoleh informasi dari seorang lelaki tua bahwa pasukan dari Mekah itu sudah mendekat. Kemudian beliau kembali ke kemahnya. Beliau menunggu malam tiba kemudian memerintahkan 3 orang keponakannya, Ali, Zubair, dan Sa'd, beserta beberapa sahabatnya ke sumur Badar untuk melihat tentara Quraisy atau kafilah Abu Sufyan yang sedang mengambil air, atau siapapun yang tahu informasi salah satu di antara 2 kelompok itu. Di sumur itu mereka menangkap 2 orang pengangkut air dengan untanya untuk pasukan Quraisy. Kedua orang dibawa mereka kepada Nabi yang kebetulan Nabi sedang sholat. Tanpa menunggu Nabi selesai sholatnya, mereka menanyai kedua tawanan itu. Mereka menjawab, kami hanya pengangkut air bagi tentara Quraisy. Tetapi beberapa penanya menganggap mereka berbohong, karena penanya itu berharap mereka adalah utusan Abu Sufyan untuk membawa air untuk kafilahnya, sehingga mereka dipukuli, dipaksa agar mengaku. Sampai akhirnya mereka berkata, kami adalah suruhan Abu Sufyan. Kemudian kedua lelaki itu dilepaskan untuk pergi. Ketika Nabi menutup sholatnya dengan salam dan berkata, ketika mereka berkata jujur kalian memukulinya, tapi setelah mereka berbohong kalian melepaskannya. Lantas Nabi menangkap mereka kembali karena mereka adalah anggota pasukan Quraisy. Nabi berkata, katakanlah kepada kami wahai kaum Quraisy, di mana pasukanmu sekarang berada? Mereka berada di belakang bukit ini, jawabnya sambil menunjuk ke bukit Akonkal. Berapa jumlah mereka, tanya Nabi lagi. Banyak, jawab mereka. Selanjutnya Nabi bertanya, berapa hewan yang harus dipotong untuk makanan mereka? Antara 9 dan 10 ekor, jawabnya. Kemudian Nabi melanjutkan, kalau begitu jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 tentara. Tanya Nabi lagi, siapa saja pemuka Quraisy yang ikut? Mereka menyebut 15 nama, termasuk diantaranya 2 bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah dari Abdul Al-Sam, Haris dan Tuaimah dari Naufal, Nadar dari Abdul Al-Dar yang terkenal pencipta puisi Persia untuk menandingi ayat Al-Quran, saudara tiri Khadijah Naufal dari Asad, Abu Jahal dari Mahzum, Umayyah dari Jumah, Suhail dari Amir. Mendengar nama-nama itu Nabi berkomentar, Mekah telah mengirimkan kepadamu bagian terbaik dari jantung hatinya. Kemudian, di balik bukit agak ke sebelah timur laut, kaum muslim sedang membongkar kemah. Nabi tahu bahwa tidak boleh tidak, mereka mesti mencapai perairan di Badar sebelum para musuh sampai di sana. Maka beliau memerintahkan untuk melakukannya secepat mungkin. Anehnya, baru saja mereka mulai hujan pun turun, beliau berkata, itu adalah rahmat dari Allah, sebuah berkah dan restu bagi kita. Karena hujan menyegarkan tubuh mereka, menghapuskan debu yang menempel pada tubuh mereka, memadatkan dan menghaluskan tanah pasir di lembah Yal-Yal yang sedang mereka lalui. Namun di sisi lain hujan itu merepotkan para musuh yang sedang mendaki bukit Akonkal, yang terletak di sisi lembah yang berlawanan dengan Badar. Sumber-sumber air itu semuanya berada di lembah dekat kaum muslim. Nabi memerintahkan mereka untuk berhenti di sumur pertama yang mereka temukan. Namun seorang dari Khazraj yang bernama Hubab bin Munzir menemui beliau dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah tempat kita berhenti ini telah difirmankan Allah kepadamu? Ataukah sekedar usulan strategi perang? Nabi kemudian menjawab bahwa itu hanya kebijakan beliau, yang bukan dari firman Allah. Kemudian Hubab pun mengusulkan, hai Rasulullah, tempat ini kurang tepat untuk berhenti. Marilah kita terus maju hingga sampai di sebuah sumur besar yang terdekat dengan posisi musuh. Kita berhenti di sana agar bisa menutup sumur yang ada di sekitarnya dan kita membangun waduk untuk kita.
Dengan demikian saat berperang semua persediaan air hanya milik kita, sementara musuh biarkan mereka tidak mendapatkan air. Usulan itu langsung disetujui Nabi, dan rencana Hubab itu segera dilaksanakan secara detail. Sumur-sumur itu pun ditutup dan sebuah waduk dibangun, serta setiap pasukan mengisi penuh kantong airnya. Sa'd bin Mu'adz mendekati Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami membangun perlindungan untukmu, tambatkanlah unta-unta tunggangan di sampingnya, kita berharap Allah memberkahi kita kemenangan, namun jika terjadi hal yang tidak kita inginkan, engkau dapat naik dan pergi bergabung dengan orang-orang yang kita tinggalkan di belakang, kecintaan mereka hai Rasulullah, yang tidak turut berangkat bersamamu. Mereka tentu tidak akan diam jika mereka tahu engkau sedang berada dalam bahaya perang. Allah akan melindungimu melalui mereka yang akan memberikan nasihat yang tulus dan akan berjuang di sisimu." Nabi mendoakannya dan memberkatinya. Tempat perlindungan itu pun dibuat dari batang pohon kurma. Malam itu Allah membuat kaum mukmin bisa tidur dengan nyenyak dan tenang sehingga mereka bangun dengan segar bugar. Hari itu adalah hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 623 Masehi, yang bertepatan dengan 17 Ramdan tahun kedua Hijriyah. Begitu fajar menyingsing, tentara Quraisy bergerak maju dan mendaki Bukit Akonkal. Saat matahari telah naik mereka mencapai puncak bukit. Ketika melihat kedatangan mereka dengan sejumlah pasukan berkuda dan unta-unta yang menuruni lereng ke lembah Yal-Yal menuju Badar, Nabi berdoa, "Ya Allah, itulah kaum Quraisy. Mereka datang dengan penuh kesombongan dan kekejaman, melawanmu dan memerangi Rasulmu. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan seperti yang Engkau janjikan. Ya Allah, hancurkan mereka pagi ini juga." Tentara Quraisy mendirikan kemah di kaki bukit. Dari situ mereka dapat melihat bahwa jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit dari yang mereka perkirakan. Mereka mengutus Umair dari Jumah dengan mengendarai kuda untuk menghitung jumlah pasukan Muslim itu dan melihat apakah mereka memiliki pasukan cadangan atau tidak. Umair melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda lain kecuali yang telah mereka lihat di lembah seberang bukit. Namun kata Umair, "Kalian perlu ingat wahai kaum Quraisy, aku tidak yakin bahwa mereka akan terbunuh. Mungkin saja mereka yang dulu membunuh kalian. Jika mereka berhasil membunuh kalian yang sejumlah dengan mereka, maka kehendak baik apa lagi yang tersisa." Umair itu memiliki reputasi atas kebijakannya di kalangan penduduk Mekah, dan ia menegaskan kembali kata-katanya. Baru saja ia berkata demikian, bergegaslah Hakim dari Asad keponakan Khadijah, pergi berjalan kaki melewati perkemahan hingga ia sampai kepada kaum laki-laki dari Abdul Al-Sam. Ia berkata kepada Utbah, "Wahai ayah Walid, engkau adalah orang terkemuka di Quraisy, pemimpin yang dipatuhi mereka. Maukah engkau dikenang mereka selamanya?" Bagaimana caranya Utbah menjawab, "Kata Hakim, pimpinanlah mereka untuk kembali, dan pertanggungjawabkan sebab terbunuhnya sekutumu Amir." Maksud Hakim adalah Utbah dapat menepis salah satu alasan kuat untuk berperang dan membayar tebusan nyawa kepada kerabat orang yang telah terbunuh di Nakhlah waktu itu, di mana saudaranya Amir datang ke kancah perang Badar dengan niat membalas dendam. Utbah setuju akan melaksanakan sarannya, tetapi ia mendesak Hakim agar berbicara sendiri kepada Abu Jahal yang tampaknya sangat menginginkan peperangan tetap berlangsung. Sementara itu Utbah berkata kepada seluruh pasukan, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian tidak akan mendapat keuntungan apa-apa dari peperangan melawan Muhammad dan para sahabatnya. Jika kalian berhasil mengalahkannya, kalian akan dipandang jijik selamanya karena kalian telah membunuh paman, sepupu, dan keluarga kalian sendiri. Karena itu kembalilah dan tinggalkanlah Muhammad, biarkan ia berurusan dengan orang Arab selain kalian. Bila mereka berhasil membunuh Muhammad berarti sesuai dengan harapan kalian, tetapi jika tidak, kalian akan dipandang termasuk orang yang bersikap sabar kepadanya."
Tanpa ragu Utbah segera mendekati Amir al-Hadrami bermaksud membayar tebusan nyawa saudaranya itu, tetapi Abu Jahal ternyata telah mendahuluinya. Ia menuduh Utbah sebagai pengecut dan takut mati demi dirinya dan anaknya Abu Huzaifah yang berada dalam barisan Islam. Kemudian Abu Jahal menoleh ke Amir dan mendesaknya untuk tidak melewatkan begitu saja kesempatan untuk membalas dendam atas kematian saudara lelakinya. Katanya, "Bangkitlah dan ingatlah janji kita semua dan kematian saudara-saudara kita." Seketika itu Amir melompat dengan melepaskan bajunya dan ia mulai menangis, menjerit sekeras-kerasnya, maka api perang pun dikobarkan. Dan jiwa orang-orang itu dipenuhi kekerasan, itu berarti telah menggagalkan Utbah atau siapapun yang bermaksud menyuruh mereka kembali. Kini mereka semua sedang asik melakukan persiapan akhir untuk berperang melawan Muhammad yang mereka tunggu-tunggu itu. Khawatir bahwa akan melarikan diri selama tidak ada di tempat. Suhail membawa anaknya Abdullah bersamanya ke Badar. Umayyah pemimpin Jumah juga membawa anaknya Ali yang telah dipaksa agar meninggalkan Islam, namun Abdullah segera kabur dari perkemahan menuju ke balik bukit kecil yang terdekat. Ia berlari cepat melewati dataran pasir menuju perkemahan kaum muslim dan langsung menemui Nabi. Kegembiraan terpancar dari wajah keduanya. Dengan bahagia ia menemui juga para iparnya, Abu Sabrah dan Abu Huzaifah. Terima kasih sudah mendengarkan video kami hingga selesai. Jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.